billah al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Bal yu'minu nabi anna Allah ta'ala laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wala yanfuna ahlu ma wasafa bihi nafsahu wala yuharifuna al-kalima amma wadi'i. Wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi wala yumathiluna fi sifati khalqihi. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samia lahu wala kufa lahu wala nida lahu wala yuqasu bi khalqihi. Benar? Matanya dulu. Bi khalqihi subhanahu wa ta'ala fa innahu subhanahu wa ta'ala bi nafsi min ghairi wa asdaqu qila wa ahsanu hadisa min khalqihi. Summa rusuluhu sadiquna musaddaqun bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Wa lihadza qala subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fasabaha nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifuna li rusulihi wa salama alal mursalin lisamalati maqaluhu minan naqsi wal aibi. Kita kembali ke awal. Kita udah jelaskan min di sini min litam'id wa minal iman. Yang dikatakan wa minal iman, minnya itu untuk menyebutkan litam'id. Karena iman kepada Allah ada 4 rukun ya. Yaitu al-iman bi wujudihi wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa minal imani billah, dan iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah itu iman kepada adanya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada nama dan sifatnya. Nah, kemudian di sini wa minal imani al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih. Setelah kita jelaskan juga mu'alif tidak menyebutkan tentang asma itu di sini. Sudah kita jawab waktu itu karena masalah nama ya. Itu Ahlul Qiblah menetapkan nama. Adapun Jahmiyah tidak diaku Ahlul Qiblah gitu ya. Karena Ahlul Qiblah itu Mu'tazilah, Ahlul Qiblah ya, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah itu termasuk apa? Ahlul Qiblah tetap. Nah, yang jadi perbedaan yang paling pokok itu tentang sifat. Di mana Mu'tazilah mengingkari seluruh sifat, orang Asy'ariyah atau Kullabiyah Maturidiyah ya menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sebagian sifat yang lain. Nah, telah kita jelaskan bahwa sifat Allah itu ya kalau dibagi kan kita udah bahas supaya kita ke peta lagi gitu ya dengan pembahasan setelahnya. Bahwa sifat Allah itu kan pertama dibagi 2, ada sifat subutiyah, ada sifat apa? Manfiyah. Jadi sifat subutiyah itu setiap sifat yang Allah tetapkan dalam kitabnya dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Itu dinamakan dengan sifat subutiyah. Nah, sifat manfiyah itu setiap sifat yang dinafikan Allah dalam Al-Quran atau dinafikan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Nah, kemudian kaidahnya nanti akan datang kan. Sifat subutiyah berarti sifat kamilah, sifat manfiyah berarti sifat apa? Naqis. Jadi semua sifat yang Allah tetapkan menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi semua sifat Allah adalah sifat kamal, ya, kamal. Semua sifat yang Allah nafikan baginya atau dinafikan oleh Nabi SAW bagi Allah, maka itu berkaitan dengan sifat apa? Manfiyah. Apa? Sifat naqisah, yaitu sifat naqis, sifat yang kurang atau dikenal dengan sifat aib. Nah, kemudian di dalam Al-Quran yang nanti akan ada penjelasan setelahnya, kalau sifat subutiyah itu tafsiliyah, kalau sifat manfiyah mujmalah. Jadi kalau antum melihat dari Quran, dari surah Al-Fatihah sampai Quran Birabbin Nas, kalau sifat subutiyah itu tafsiliyah, artinya dirinci. Seperti antum tahu di surah Al-Hasyr ya, yang mungkin itu lebih disatukan dalam satu ayat.
wal khaliqul bari'ul musawwiru, itu kan jelas ya. Kemudian Allahu la ilaha illahu. Kemudian apa? Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Jabbar. Jadi artinya dirinci. Karena kalau mensifati sifat subutiyah merinci itu kan keagungan. Seperti kalau antum mensifati orang, antum itu kulitnya putih, dermawan, berani, gitu kan? Wah, disebutin, berarti kan muji. Tetapi kalau sifat manfiyah itu mujmalah, global dalam Quran. Seperti dikatakan laisa kamitslihi syai'un, gitu kan? Hal ta'lamu lahu samia, lam yalid laisa lahu kufuwan lam yakun kufuwan ahad. Jadi sifatnya mujmalah. Karena sifat manfiyah itu tidak sempurna, gitu kan? Awalnya tidak sempurna. Dan terkadang ya penafian sifat itu tidak semuanya sempurna. Seperti umpamanya mensifati sesuatu yang tidak layak untuk disifati. Seperti umpamanya tembok tidak zalim, kan bukan pemuliaan. Karena memang tembok tidak layak disifati zalim atau apa. Nah, seperti sekarang orang yang tidak punya tangan si eta macam pernah nenggel gitu. Padahal tidak punya tangan gitu. Pokoknya tangannya cuma segini. Itu pelecehan kan, itu pelecehan kalau bukan pujian kan ya, orang memang gitu. Kan itu pelecehan, bukan pujian. Tidak selamanya menafikan itu pujian gitu. Karena ada mulqabul gitu. Artinya tidak menerima untuk sifat itu. Makanya di dalam Al-Qur'an sifat manfiyah itu tidak tafsil gitu ya. Ada dalam Quran tafsil itu kalau dalam bantahan, seperti ketika mereka mengatakan Allah beranak, turun lam yalid walam yulad. Kemudian ketika mereka mengatakan Allah fakir, innallaha, ya dinafikan kan itu. Allah itu tidak fakir gitu kan. Artinya penafian itu dalam kategori membantah gitu. Dari prasangka yang keliru tentang akidah. Ya, itu kaidahnya. Nah, kemudian sifat Allah itu dibagi dua. Ya, selain sifat tadi musbatah dengan sifat apa? Manfiyah. Nah, sifat musbatah dibagi lagi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Jadi sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah bedanya, kalau sifat dzatiyah itu tidak berkaitan dengan masyiah. Kalau sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah, yang artinya kapan Allah berkehendak, Allah melakukannya. Ya, sifat dzatiyah ya seperti sifat kalam, sifat apa? Sifat as-sam'u wal basar, al-ilmu, hayat, itu sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah, seperti sifat ghadab, ya, sifat maji, sifat ityan, ya. Itu berkaitan dengan apa? Masyiah. Tapi ada sifat yang fi'liyah dan dzatiyah, seperti sifat kalam. Dari usul kalam sifat dzatiyah, tetapi ahadul kalam, satuan kalam Allah itu fi'liyah, karena Allah berbicara mata sya'a, kaifa sya'a, idza sya'a, liman sya'a. Karena Allah berbicara kapan saja, ya, dengan kaifiyah yang Allah kehendaki kepada siapa, ya, dan bagaimana itu berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat Allah juga dibagi dua, yaitu sifat manawiyah dengan sifat khobariyah. Nah, sifat manawiyah ini semua sifat yang dalilnya nakli akli. Jadi yang sumber argumentasinya akli nakli atau nakli akli. Jadi akal punya area untuk menetapkan, seperti sifat hayat, sifat kudroh, sifat irodah, sifat ilmu. Jadi Allah disifati mendengar, Allah disifati melihat, Allah disifati berilmu, Allah disifati sifat hayat. Ya, akal juga punya area untuk menetapkannya. Yang kedua sifat khobariyah. Sifat khobariyah itu sifat yang dalilnya hanya khobar.
Ya seperti sifat yad, sifat ainain, gitu kan? Ya, sifat wajah, gitu kan? Sifat yad itu tidak bisa pakai akal kita, gitu kan? Hanya dalil yang ada, gitu. Karena Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram lima khalaqtu biyadaya, ya, dan ayat yang lainnya. Nah, atau dalam kategori lain, sifat khobariyah itu sifat yang kalau menurut manusia itu ajza wa ab'ad, yaitu sifat yang kalau menurut manusia itu anggota badan, tapi bagi Allah tidak. Jadi tidak demikian. Kalau Allah disifati dengan tangan, berarti Allah itu jauhan, atau Allah itu jism, menurut ulama, menurut orang-orang Jahmiyah ataupun orang-orang Mu'tazilah. Tapi ahli sunnah tidak. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, dari semua sifat yang tadi, kalau Jahmiyah menafikan nama dan sifat, kan itu. Kalau Mu'tazilah menetapkan nama, tidak menetapkan apa? Sifat. Kalau tiga kelompok, Maturidiyah, kemudian Kullabiyah, Asy'ariyah, menetapkan sebagian sifat tetapi menafikan sebagian sifat. Jadi sifat yang awal ditetapkan adalah 7, yaitu sifat hayat, sifat samu, sifat basar, sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah, sifat kalam. Jadi 7 apa? 7 sifat. Sifat yang lainnya tidak ditetapkan. Ya. Maka dengan itulah mu'allif rahimahullahu ta'ala yang lebih spesifik tentang pembahasan sifat, tidak menyebutkan pembahasan apa? Asma, karena ahlul kiblah menetapkan asma, gitu ya. Sehingga perbedaannya antara ahlul bid'ah dari ahlul kiblah dengan ahlus sunnah, gitu pembahasan. Nah, kemudian mu'allif menyebutkan kaidah dalam menetapkan nama dan sifat, yaitu apa? Al-iktifa bil kitab wa sunnah, yaitu mencukupkan Quran dengan sunnah. Itu kaidahnya. Nah, kaidah yang kedua itu isbatun bila tamtsil. Jadi di sini mu'allif menyebutkan penetapan nama Allah menghindari 4 perkara. Jadi menetapkan sifat Allah dengan menghindari 4 perkara: tahrif, ta'til, takyid, tamtsil. Ya. Kalau ingin ditambah 1 tapi mu'allif tidak menyebutkan, yaitu tafwid. Tafwid. Ya, karena mungkin tafwid ada 2, ada tafwid yang ahlu sunnah menetapkan, ada tafwid yang ahlu sunnah tidak menetapkan. Nah, tafwid yang menetapkan itu tafwid fil kaifiyah. Adapun tafwid fil makna tidak. Ya, kalau ahlul kalam dari karangan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu tafwid termasuk dalam makna. Nah, ahlu sunnah tidak. Nah, tahrif itu bimana taghyir, kan? Tahrif yang artinya merubah. Tahrif. Dan tahrif itu masuk kepada sifat orang Yahudi. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhihi. Nah, mungkin kita akan sedikit membahas tentang makna ini. Jadi berkaitan dengan kaidah yang dibawakan oleh mu'allif, ya, tahrif. Tahrif itu bimana taghyir, merubah. Ya. Kita akan menjelaskan sedikit tahrif di sini. Tahrif dalam pembahasan para ulama, tahrif itu dibagi 2, tahriful lafzi, tahriful maknawi. Jadi tahrif lafzi, tahriful makna. Merubah dalil itu ada dalam 2 kategori. Tahriful lafzi, merubah lafadznya. Tahriful maknawi, merubah maknanya. Yang banyak ya tahriful makna, bukan tahrif lafzi. Karena tahrif lafzi itu terjadi pada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ahlul kiblah artinya orang Islam itu
Ya, walaupun ada, tidak seperti ahlul kitab. Ya, ini tidak seperti ahlul kitab, seperti menukar ayat atau merubah gitu ya. Kan kalau kitab-kitab yang lain ada revisi kan itu. Tapi Islam kan tidak ada, pernah ada revisi Quran. Nah, tapi tahrif lafzi yang ada dalam kategori ahlul kitab, dalam kategori ahlul kiblah, tahrif lafzi itu ada 3 gitu kan. Tahrif lafzi. Ya. Yang pertama tahrif bitahrifil harokah. Jadi merubah dengan merubah harokah. Tahrif. Ya. Yaitu seperti orang-orang yang mengingkari sifat kalam, merubah wa kalamallahu Musa taklima. Jadi dirubah wa kalamallaha Musa taklima. Jadi diganti fa'il dengan maf'ul. Yang tadinya apa? Fa'ilnya Allah dan maf'ulnya siapa? Musa. Maka mereka merubah menjadi apa? Menjadi wa kalamallaha Musa taklima. Jadi Nabi Musa yang berbicara kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dari sini ya, bisa dipahami bahwa yang mereka menafikan sifat kalam bagi Allah. Wa kalamallaha Musa taklima. Tapi mereka akan terjerat dengan ayat lain yang tidak mungkin mereka merubah tahrif, yaitu surah Al-A'raf ya, pada ayat 143. Walam aja Musa limikotina wa kalamahu rabbuhu. Jadi kan kalau tadi wa kalamallaha Musa taklima masih bisa dirubah. Jadi bisa, itu kan mustaqim itu, kalau dirubah itu masih lurus secara i'rab, secara ininya. Karena bisa jadi Nabi Musa yang ngajak bicara kepada Allah, berarti munajat atau minta gitu. Tapi kalau dalam surah Al-A'raf ayat 143 itu nggak bisa. Walam aja Musa limikotina wa kalamahu rabbahu, nggak mungkin. Masa semuanya jadi maf'ul? Pak ini mana kan itu ya? Nggak bisa di sini wa kalamahu dan berbicara kepadanya rabbahu. Gimana? Ya nggak mungkin. Mesti dibaca rofa, rabbuhu gitu kan. Allah yang berbicara kepada siapa? Kepada Musa. Jadi mukjizat Al-Qur'an itu memang kehebatan Al-Qur'an, ajaib Qur'an itu gitu kan. Ketika ada kemungkinan dirubah dalam ayat ini, ada dalil di ayat lain yang tidak mungkin untuk ditahrif. Jadi itu tahrif apa? Lafzi. Ya. Yang kedua, tahrif bi ziyadatil harf. Jadi tahrif dengan penambahan huruf. Ya, seperti istawa menjadi istaula. Jadi kalimat istawa jadi istaula ditambah waw lam. Jadi di situ apa? Penambahan huruf. Jadi istawa menjadi istaula. Ya. Yang ketiga at-tahrif bi ziyadatul kalimat. Jadi merubah dengan menambah kalimat seperti waja'a rabbuku. Apa? Waja'a rabbuka. Dirubah menjadi waja'a amru rabbika. Wa aja'a rabbuka wal malaku sofan. Mereka rubah waja'a amru rabbika. Jadi itu penambahan kalimat, tahrif. Ya. Tapi yang kedua, tahriful makna, yaitu merubah makna biduni tahrif lafzi. Jadi merubah makna tanpa merubah lafaz. Seperti tadi wa kalamahu rabbuhu, tetap dibaca itu. Tapi kalama bimana jarroha. Artinya Allah menggores hati Musa, bukan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi kalama bimana jarroha. Itu seperti istawa, itu juga selain itu berarti tahrif lafzi
Kalau tahrif lafzi mesti tahrif apa? Ma'nawi. Kalau tahrif lafzi mesti tahrif apa? Ma'nawi. Nah, di sini kita paham bahwa ahli sunnah itu menghindari semua bentuk apa yang dinamakan dengan penyimpangan. Jadi apa yang dinamakan dengan penyimpangan, ahli sunnah menjauhinya. Ya, artinya tidak masuk dalam kategori tadi apa? Tahrif ya, lafzi atau tahrif apa? Ma'nawi. Min ghairi tahrifin. Tahrif ya. Ini sekedar maknanya aja gitu kan. Dan tahrif itu dilarang dalam Islam ya. Tapi ahlu bidah perlu diketahui di sini, mereka menamakan satu nama bukan pada namanya. Jadi disitulah dinamakan dengan tamwih atau dinamakan dengan syubhat, yaitu menamakan sesuatu yang menyimpang bukan pada namanya, yaitu menamakan tahrif dengan takwil. Jadi tahrif menjadi takwil. Karena kalau takwil itu memiliki 3 makna. Arti takwil kan dalam istilah para ulama, takwil itu ada 3. Takwil yang artinya tafsir ya, seperti Imam Ibnu Jarir mengatakan wa ta'wilu hadhil ayat bermakna tafsir. Jadi takwil bermakna tafsir. Yang kedua, takwil bermakna ma'alul kalam ila haqiqatihi. Takwil itu kembalinya kalam dalam hakikatnya, seperti takwilul amr yakni ijadul fi'li. Jadi takwil dari perintah adanya perbuatan kan itu. Jadi takwil itu bermakna bermakna kembalinya ucapan kepada hakikatnya. Dan itu benar istilah itu. Tapi yang ketiga, takwil bimana sarful lafzi an ghairi mawdhihi. Jadi sarfu makna lafzi min mau'idhi. Jadi tahrif itu takwil itu memalingkan makna dari zahirnya. Itu dinamakan dengan takwil. Dan takwil ini ada takwil sa'i gitu kan. Takwil sa'i. Walaupun menurut ahli sunnah tidak dinamai itu gitu kan. Seperti dalam bahasa kita kan seperti mengatakan ra'aitul asada yukhatibu fil masjid. Saya melihat singa sedang berkhutbah di masjid. Yang dimaksud singa di situ adalah rajulun syuja gitu kan. Itu namanya takwil. Karena bukan yang dimaksud. Ya. Jadi ahlu bid'ah terkadang menamakan tahrif dengan apa? Takwil, padahal tahrif. Wala ta'til. Ta'til asal artinya adalah tafring. Dalam bahasa kita mengkosongkan. Maka dikenal dengan bi'rul mu'attil. Bi'rul mu'attil artinya sumur yang tidak ada airnya. Jadi ta'til dalam bahasa kita mengkosongkan, tafring. Ya. Tapi kalau di sini ta'til bimana ingkar. Jadi ta'til bimana ingkar. Ya. Jadi ta'til itu artinya mengingkari. Atau dalam bahasa lain ta'til bimana nafi, penafian, peniadaan. Nah, ta'til dibagi 2 gitu kan. Ta'til kulli, ta'til juz'i. Jadi ta'til kulli, ta'til juz'i. Ta'til kulli artinya mengingkari secara menyeluruh, yaitu nama dan sifat. Ini siapa? Jahmiyah. Jadi kaum Jahmiyah. Ya. Kalau ta'til juz'i itu tergantung maunya tentang sifat, maka ta'til kulli Mu'tazilah kalau dalam masalah sifatnya. Tapi kalau yang dimaksud ta'til juz'i itu dalam masalah nama, maka hanya Jahmiyah dikatakan ta'til kulli. Tapi kalau di dalam sifat, maka Mu'tazilah juga termasuk ta'til kulli, karena mereka menafikan semua sifat Allah. Nah, yang ta'til juz'i hanya siapa? Asy'ariyah, Kullabiyah dan
Maturidiyah, karena mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lainnya. Ya, maka ta'til, ya ahlu ta'til itu pada intinya ada 3 apa? Kelompok besar, yaitu Jahmiyah yang menafikan nama dan sifat, Mu'tazilah yang menetapkan nama tanpa menetapkan apa? Sifat, Asy'ariyah Kullabiyah Maturidiyah yang itu dalam satu rumpun menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat dan menafikan sifat yang lainnya. Jadi sebagian sifat ditakwil, ya, takwil. Tapi kalau kita bahas dan senantiasa masuk di sini, semua ahlu ta'til syubhatuhu tashbih. Semua orang yang menafikan tentang nama sifat atau menafikan sifat menetapkan nama atau menetapkan sebagian sifat menafikan sebagian sifat, itu syubhatnya apa? Tashbih. Artinya kalau menetapkan lazimnya menyamakan. Jadi lazimnya apa? Menyamakan. Jadi syubhatnya itu pokoknya ingin mensucikan Allah gitu. Jadi kalau ditanya hatta Jahmiyah ingin mensucikan Allah. Ya, dalilnya laisa kamitslihi gitu. Ya, laisa kamitslihi. Jadi syubhatnya itu kalau menetapkan nama dengan sifat berarti menyamakan Allah dengan yang ada gitu kan. Nah, Mu'tazilah sama, Asy'ariyah juga sama, tasbih. Nah, maka ahli sunnah itu meletakkan kaidah antara semua kelompok itu kan. Kaidahnya itu kan isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Artinya menetapkan tanpa berpikir sama, mensucikan tidak menafikan. Jadi kalau kita menetapkan nama Allah, kita harus yakini laisa kamitslihi syai'un gitu kan. Kalau ingin mensucikan Allah, tetap harus menetapkan sifat Allah, karena sifat Allah laisa kamitslihi syai'un, yaitu dikatakan isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Nah, kemudian ahli sunnah ya meletakkan kaidah ya, yaitu kaidah apa? Al-ittifaq fil asma la yastalzimu al-ittifaq fil musammiyat. Artinya sama dalam nama tidak mesti sama dalam hakikat. Ya. Jadi kalau dalam makhluk ala wujud wajuhu takhalluf atau tafarruq ma'a ittifaqi fil is. Ya. Wa min babil aula bainal khaliq wal makhluk. Artinya begini. Kalau dalam makhluk ada perbedaan dari satu yang sama, apalagi antara makhluk dengan Allah. Ya, seperti kita kan menyebutkan tangan monyet, tangan manusia, tangan gajah, tangan semut gitu ya. Nah, dari makhluk ini ada perbedaan kan. Tangan manusia pasti beda hakikatnya dengan tangan monyet gitu kan. Tangan gajah beda dengan tangan gajah gitu kan. Tangan gajah dengan tangan semut gitu kan. Gajah mah bisa menarik mobil, semut mah remeh hijike digotong kan gitunya. Artinya tidak mungkin sama kan. Ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Kemudian ahli sunnah menetapkan kaidah-kaidah yang agung gitu kan. Yaitu apa? Menetapkan nama dengan menetapkan sifat tidak ada perbedaan. Artinya kalau menetapkan nama tidak menyamakan, maka demikian juga menetapkan sifat tidak menyamakan, gitu kan? Karena apa perbedaannya antara menetapkan nama dengan menetapkan apa? Sifat. Kalau menetapkan nama tidak tasbih, ya menetapkan sifat juga tidak tasbih. Sama juga. Artinya apa? Isbatul ba'ad la yal izabatil kul. Nafyul ba'ad yalzam nafyul kul gitu kan. Kalau menetapkan sebagian harus ditetapkan semuanya kan itu. Kalau menafikan sebagian harus dinafikan apa?
semuanya. Artinya kalau menetapkan sifat ilmu, sifat hayat, sifat basar, sifat sam'u, sifat irodah, sifat qudrah, sifat kalam tidak tasbih, ya sama juga menetapkan sifat yang lainnya. Apa bedanya sifat mahabbah, sifat ghadab, sifat maji, sifat ityan, sifat wajah, sifat yad. Kalau mereka mengatakan ya sam'un sam'ullah, ya sama juga ya yadullah, apa bedanya kan itu. Jadi itu kaidah-kaidah pendekatannya saja. Secara globalnya tadi dengan ahlu ta'til gitu kan, apa perbedaannya. Nah, kemudian lari dari satu perkara, mereka akan lari kepada satu perkara yang lebih bahaya kan. Kan ini contoh ya gitu. Kalau Jahmiyah mengatakan kalau disamakan dengan yang ada, berarti akan disamakan dengan yang tidak ada. Kalau kita tanya lebih baik mana, disamakan dengan yang ada atau disamakan dengan yang tidak ada? Secara akal pasti ya gitu kan? Ya pasti gitu kan. Secara akal pun ya pasti dengan maujudat gitu. Tapi kalau kita tanya Allah itu ada, ya ada. Ya berarti udah disifati ada, minimalnya kan sifatnya ada. Kalau ada, ima wajibul wujud atau mungkinul wujud. Allah ya wajibul wujud, kalau manusia apa? Mungkinul wujud. Jadi kalau ini ditetapkan ya yang lainnya apa? Ditetapkan gitu. Jadi ini akliyat ya, bukan dalil. Ini secara apa? Kaidah akliyat, secara kaidah akli. Artinya munaqashah akliyat, debat secara akal dengan ahlu bidah ya. Dan tentunya sektenya yang tadi ya. Itu tentang ta'til. Udah ya, jam 9. Soal ya, kalau السؤال هل في أو هناك مطابق الاتفاق بين السلفيين والأشاعرة أو ربما اليوم نقول في أو لا توجد مطابق الاتفاق أو ممكن تشرح باختصار عن نقطة الاتفاق بين الأشاعرة والسلفيين. Ini fi wajhul ittifaq baina ahli sunnah wa baina asy'ariyah. Yani min haitsu isbatil asma wa min haitsu isbati asifat bil jumlah. Lakin wajhul ikhtilaf baina ahli sunnah wa baina asy'ariyah ini min jihah, yani laisa khilaf gimana? Laisa hilaf mana? Laisa hilaf mada naqul aku laisa hilaf hilaf yang sederhana gitu. Lakin khilaf laisa hilaf basit. Karena asy'ariyah min al-asl laisa isbatu sifat bi bidalil, lakin istidlamul aqli. Ini asy'ariyah al-muassis asy'ariyah, yani isbatus sifat laisa min dilalatil naqli wa innama istilzamutil aqli. Yani al-an sifatus sab'ah, yani al-hayat, as-sam'u, al-basaru, al-ilmu, al-qudrah, wal-iradah, wal-kalam. Hadhihi sifat istizamul aqli. Ini al-an masalah Allahu mawjud wa qadir ala hadhihi al-makhluqat. Wala yumkin annahu maut. Yani isbat sifatul hayat. Wa hadhihi al-makhluqat al-azim, yani makhluqat sama wal ard labud an yakuna Allah mada yusafu bil ilmi wa mawjud ikhtilafi al makhluqat isbatul iradah wa isbatu mada al qudrah. Jadi intinya itu perbedaannya itu tidak sesederhana gitu ya.
Kalau sisi ittifaqnya ada. Ittifaqnya menetapkan nama dan mengimani adanya sifat. Tapi dari sisi manhajnya bukan bahas itu. Karena kalau Asy'ariyah itu menetapkan sifat-sifat Allah itu bukan dari sisi penetapan ini dalilnya, tetapi dengan istidlamutul akli. Jadi istilahnya itu konsekuensi akal gitu. Jadi secara akal Allah itu mesti hidup karena menciptakan itu. Nggak mungkin yang mencipta tidak berilmu, nggak mungkin yang mencipta tidak punya apa qudrah, nggak mungkin yang mencipta tidak punya apa iradah. Ya. Kemudian sifat hayat mesti di basar, samu, kalam gitu. Karena yang selain itu berarti apa nafis gitu. Tapi ketika menetapkan sifat kalam, Asy'ariyah ya berkonsekuensi dengan akli. Kalamnya bukan kalam biduni sautin wala hurufin. Kalamnya kalam wahid kan gitu. Karena menurut Asy'ariyah kalau kalam bisautin wa huruf maka berarti Allah itu jism kan itu. Berarti Allah tulisan do syafatain kan itu. Berarti tasbih. Maka mereka mengatakan kalam biduni sautin wala hurufin. Kemudian kalam itu inal kalam mafil fuad kan itu ya. Kemudian dari sisi lain bahwa kalamnya kalam wahid. Jadi kalam Allah itu azali, tidak berkaitan dengan masyiat. Kalau ahli sunnah kan anallah yatakalam wa yatakalam wa sayatakalam. Allah itu ya terus berbicara kan, disifati dengan berbicara, dan Allah berbicara nanti yaumul kiamah gitu ya. Jadi tetap aja kaidah yang tadinya gitu. Kaidah dari sisi penetapannya bukan penetapan ya. Jadi masih terpengaruh dengan tadi tasbih jism gitu kan. Kalau Allah ditetapkan begini, Allah itu berjism kan gitu. Ya, maka ditetapkan kaidah itu setiap nas yang mengandung tasbih ya fa'awilhu warum tanziha kan itu. Jadi setiap nas yang menurut mereka konsekuensinya ada penyerupaan Allah dengan makhluk, maka mesti ditakwil. Untuk apa? Untuk penyucian apa? Allah kan itu. Nah, jadi kaidahnya itu. Ilah dengan ifat. Dengan hikmah saja. Oh, Sama saja. Maksudnya, kalau ilah hikmah itu sama. iya maksudnya kalau apakah perkataan Rasulullah itu menunjukkan apakah ini ilahnya atau hikmahnya itu? Apa ada dhabitnya? Enggak, kalau ilah itu hikmah artinya gitu. Enggak dibedakan antara ilah dengan hikmah. Ya nih, ilalul hukmi itu hikmah gitu. Hikmah min wara'i mada an-nahyi. Jadi artinya ilah itu sama, artinya itu kalau sekarang itu maqasidus syariah kan. Maqasidnya. Nah, kalau dhawabitnya itu ya artinya dalam ruang lingkup mana yang dimaksud gitu. Tapi tidak boleh bahwa ilah itu dipahaminya yang tidak berkaitan dengan sisi konteks bahasa. Ya seperti sekarang umpamanya matahari akan terbit dari barat, diartikan umat Islam akan berkiblat ke barat, ke orang barat gitu ya. Itu kan enggak itu pasif lah gitu kalau mengambil tentang ilah itu. Jadi istilahnya diartikan bukan akan terbit matahari dari barat. Nah, kalau ahli sunnah itu lafadznya tetap ditetapkan. Kalau ahlu bidah itu perintahnya jadi tidak ada gitu. Yang diambil teh hikmahnya aja kan itu batil gitu. Nah. Jadi tadi dikatakan matahari akan terbit dari barat, dari apa?
dari barat. Ini tidak diimani gitu. Yang diambilnya itu umat Islam akan berkiblat apa? Ke barat. Kemudian juga pasif juga gitu karena tidak semua keburukan ya dalam arti di barat kan gitu. Di barat itu mana? Orang barat artinya Amerika atau apa? Kan peta atau apa kan itu. Makna hadis itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan di hadis itu. Artinya jauh gitu memahami apa? Memahami makna itu. Tapi kalau sekarang emas itu identik dengan kesombongan, itu kan ada relevansinya gitu. Makna yang dikandung di situ gitu. Hikmahnya. Ya, hikmah. Tapi kalau hikmah itu ada yang sifatnya hikmah tajrubiyah. Jadi hikmah itu tajrubiyah, hikmah yang diketahui dengan tajrubah. Ya seperti umpamanya sebagian orang meneliti kenapa makan jangan dicuci dulu dijilat. Nah disebutkan ada enzim itu di tangan yang bisa membusukkan makanan. Kemudian lalat gitu ya, diteliti bahwa di satu sayapnya obat, di satu sayapnya apa? Penyakit gitu ya. Itu hikmah tajrubiyah. Kemudian kenapa Nabi SAW ataupun syariat menyuruh kita untuk menyuruh wanita untuk iddah kalau dicerai 3 kali suci gitu kan, atau 3 kali haid. Nah ternyata para ahli mengatakan bahwa jejak air mani laki-laki itu tidak hilang dari rahim sehingga ya haid 3 kali gitu kan. Jadi hilang jejak air maninya dengan apa? Dengan haid. Nah itu kan hikmah tajrubiyah, artinya dengan hasil apa? Penelitian. Tapi kita kan tidak melaksanakan syariat itu setelah kita tahu apa? Hikmahnya. Menanti hikmahnya dulu baru kita melaksanakan apa? Perintah atau menjauhi apa? Larangan. Tidak demikian. Penelitian sebagai penguat keimanan. Iya, penguat keimanan. Soal Iya. Konsep tauhid uluhiyah wa asma wa sifat itu sudah diterapkan nabi-nabi sebelumnya atau Sama. hanya disempurnakan di ketika Nabi Muhammad Iya. SAW. Kalau sisi dalil ya Al-Quran lebih lengkap dari yang sebelumnya. Tapi semua nabi mengajarkan tentang usul din. Yang beda kan cuma syariatnya. Jadi kalau usul tentang iman sama. Usul tentang iman sama. Cuma seperti umpamanya menerangkan tentang nama-nama Allah dalam Quran lebih lengkap dari apa yang ada dalam Taurat ataupun Injil. Dari apa yang ada dalam Zabur. Karena Allah mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi semua kaidah agama berkaitan dengan rukun iman yang 6 itu udah ada dalam kitab-kitab terdahulu tentang tauhid, nama-nama Allah, sifat Allah, ya, tentang rububiyah Allah ada. Makanya Hud saja kan paham tentang tauhid dengan apa? Tauhid uluhiyah didalili dengan tauhid rububiyah kan itu. Ketika dikatakan Allahul ladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Jadi sama, itu Hud saja di zaman Nabi Sulaiman berdalil untuk tauhid uluhiyah dengan tauhid apa? Rububiyah. Seperti surah Al-Baqarah itu kan apa? Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan wa sama bina sampai ujung ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Satu lagi Ustaz. Ya. Kalau penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat akan berdampak tidak terhadap praktek tauhid yang lain. Ya otomatis Seperti yang tadi sekte-sekte yang Iya. berbeda. Otomatis. Ya, seperti kan Mbak, ada beberapa yang bahaya kan seperti sifat kalam. Jadi seolah-olah Quran ini kan
walaupun Asy'ariyah juga kan berkembang gitu dalam hakikatnya. Ya seperti memahami kan Quran ini berarti bukan kalam Allah secara huruf dan kalimatnya, tetapi menunjukkan kepada kalam